أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah kajian duha di Masjid Utsman bin Affan Mu'allaf Center di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar ataupun yang kecil, tapi semua nikmat dari Allah itu besar. Oleh itu mari kita berbesar hati untuk mensyukuri nikmat yang telah diberi. Sebesar-besarnya adalah nikmat hidayatul Islam. Nikmat hidayah berada dalam agama Islam yang nanti di akhirat seseorang berangan-angan bisa menebus kekufuran dan diterima jadi orang Islam dengan semua yang ada di langit dan bumi. Walakin ma tuqabbila minhum, tapi itu sudah terlambat. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, tapi kalau di dunia nasi menjadi bubur bisa jadi bubur ayam. Tapi kalau di sana tak ada lagi. Jadi makanya sebelum terlambat, disinilah kita berbuat, karena memang dunia ini tempat bekerja dan di akhirat tempat menikmati hasil kerja. Oleh itu sekali lagi mari kita bersyukur karena kita diberi nikmat ini. Mudah-mudahan sekali amantu billahi tsumma istaqim, sekali berucap aku beriman pada Allah, saya akan kokoh dan istiqamah. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah SWT, kita juga tak boleh lupa berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mudah beliau berdakwah, cucuran keringat, air mata, bahkan darah, dimusuhi, diintimidasi, diprovokasi, dan sering pula dipersekusi. Karena dia mengatakan Rabbi Allah, hanya karena mengatakan Rabb saya hanya Allah. Dia tidak mengajak orang berkelahi, dia tidak
mencari-cari kesalahan orang. Dia hanya menyampaikan ini yang benar, yang lainnya adalah, tentu kalau ini yang benar berarti yang lainnya otomatis, karena yang benar itu hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Berarti Nabi Ibrahim tidak Islam. Ibrahim Islam, kana hanifan musliman. Nabi Musa apa agamanya? Islam. Washhadu bi anna muslimun. Nabi Daud, Nabi Sulaiman agamanya Islam. Wa'tuni tinggal sambung muslimin. Nah, semuanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi Nabi berjasa besar pada kita, karena beliaulah yang sampai berdakwah ke Kerinci. Sampai ke Kerinci Nabi. Nabi sampai ke Kerinci berdakwah. Terus tuan-tuan masuk Islam dari mana dapatnya? Bersambung ya, dari para ulama, daripada ulama sampai sahabat, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menikmati. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti, sehingga bahagia di akhirat nanti. Oleh itu banyak-banyak berselawat, banyak mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita juga yang paling beruntung. Doa cepat dikabulkan kalau kita berselawat. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala nabi. Setiap doa itu terhalang, masih mahjub, terhijab, sampai diucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan tergesa-gesa kalau tak diulai dengan salawat pada Nabi. Ya kan? Nabi melihat seorang berdoa dalam salatnya tanpa bersalawat pada Nabi. Nabi katakan istajalar rajul. Dia orang ini tergesa-gesa. Dan segala sesuatu majlis yang tak ada salawat kepada Nabi dan sebelumnya memuji dan memuja ilahi, maka terputus pula pahalanya, terputus pula keberkahannya. Oleh itu dari sekarang kita mulai berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin sering namanya disebut, semakin sering pula kita berselawat. Itulah makanya kita harus selalu beragama mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena selain setiap kita bilang apa sunnah Nabi, tersebut Nabi di dalamnya. Setiap namanya disebut, kita berselawat dan salam kepadanya. Masya Allah, di sini cintaku berlabuh. Bang Tarigan mantap bikin judul. Di sini cintaku berlabuh. Apa yang buat judul? Apa juga judul? Kaum muslimin. Subhanallah, memang segala sesuatu dengan cinta itu indah. Apa aja yang umur sudah mulai tua, sudah mulai tua kan? Berapa umur? 59, masih muda. Masih muda. 59 tuh puber ketiga. Puber ketiga, 60 puber ketiga. Nah, kalau sudah bicara tentang cinta, kita merasa ingin muda kembali. Sah? Kenapa ingin muda lagi? Kenapa ingin muda lagi? Ustaz, pernah ke surga? Belum. Di surga ada orang tua? Di surga ada orang tua?
Ya Syekh, jalanlah sekali-kali. Di surga itu tak ada orang tua. Datang nenek-nenek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad'udullah an adkhulal jannah atau yudkhilani al jannah." Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bercanda, tapi tidak dusta. Nabi bilang, "Laisa fil jannati ajuz." Di surga itu tidak ada orang tua. Nenek tadi pahamnya lurus-lurus. Akhirnya pergi dia sambil bersedih, menangis. Tidak ada can masuk surga. Akhirnya Nabi, karena Nabi memang tujuannya tidak bercanda, berarti Nabi bercanda ada enggak? Tapi tidak bohong. Nah, itu aja bedanya. Kalau kita nak canda mesti ngarang. Nabi kan tidak ngarang dia. Lalu suruh panggil lagi, "Nek, di surga itu tak ada orang tua, semua kita menjadi muda kembali." Ya, yang laki-laki ini umur sekitar 30-an. Seperti berumur 30-an. Yang perempuan umur wa kawa'iba atraba. Tahu wa kawa'iba atraba? Sweet 17. Kawaib itu yang baru tumbuh tanda-tanda kewanitaannya. Paham tak? Kawaib yang baru tumbuh tanda-tanda kewanitaannya. Paham kan? Kecuali belum pernah menikah. Dah pernah nikah? Mau nikah lagi? Subhanallah muslimin. Jadi umur 30-an kita, istri-istri kita umur belasan, yaitu umur-umur sweet 17, umur-umur muda semua. Oleh sebab itu, kenapa muda lagi Ustaz? Muda itu semangat, muda itu cenderung sehat, muda itu sedang on fire, mob on. Ini kalau tanya mau nikah lagi ragu dia, tidak mau dia. Umur antum berapa? 30-an kan? Ya. 39. Mau nikah lagi? Takut di belakang ada. Ini masih semangat, dia tidak boleh ragu. Cuman di akhirat nanti tidak ada cemburu, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada, pokoknya semua yang merusak hubungan itu nggak ada lagi. Makanya kalau nak benar-benar hati kita penuh dengan cinta yang membara, cinta yang benar-benar, yang kita temukan nanti di surga, di dunia akhirat, memang harus bersih dari penyakit-penyakit tadi. Allah katakan, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Yaitu kami cabut dari hati-hati mereka semua ghil. Ghil itu kalimat jami'ah, kalimat yang universal. Nah, apa sih? Mikrofonnya? Minum. Jangan dulu. Nanti kalau udah minum berhenti lagi kita. Makasih Bang, jazakallah khair. Yang dikasih minum yang mendengar, yang bicara tidak bisa. Sebab kalau minum makan berhenti saya jadinya. Makanya kalau saya kuliah, saya bilang sama siswa, kalian makan minum boleh, tapi bercakap tak boleh. Sebab tidak bisa dikumpulkan antara bercakap dengan minum dan makan. Ya tak? Saya kalau nak minum mesti berhenti kan?
Ya dah, nanti dihitung jamnya sama bang tadi kan. Banyak injury time juga. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah dan ibu yang saya muliakan. Sampai di mana tadi? Fokus ke minum, jadinya itulah masalahnya. Nah, bang, jadi mengganggu jadi minuman ini, bang. Baik. Sampai di mana tadi? Kami cabut dari hati mereka segala ghil kalimat jami'ah yang menyebabkan amradul qulub, yang membuat hati itu sakit dan rusak. Hati sakit dan rusak itu tak mau menerima kebenaran, tidak mau mencintai kebaikan. Nanti di akhirat Allah bersihkan. Tapi dengan catatan kita harus masuk surga. Makanya kalau antum nak cepat masuk surga, mau lambat mau cepat? Ustaz, mau lambat mau cepat masuk surga? Ragu nampaknya sih. Mau cepat? Atau mampir dulu di neraka? Enggak, mau singgah dulu. Hitung-hitung nengok kawan-kawan lama di sana gitu. Mau? Saya tidak mau. Antum ngajak saya tak mau. Ya. Kalau bisa sempat pula saya nak masuk, antum boleh jamin saya tidak masuk? Mau saya itu. Ustaz misalnya, biar daripada Ustaz masuk dulu, saya gantikan. Mau? Sudah. Memang tidak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kembali fokus ya. Nah, siapa yang ingin cepat masuk surga, maka ghil itu harus dihilangkan dari hatinya di dunia. Karena dia menghalangi orang beriman. Dia menghalangi orang bertauhid. Dia menghalangi orang untuk sama mencintai sesama. Kok mengerutkan kening nampaknya? Apa maksudnya nih? Nah, saya belum. Penyakit ghil, syirik di dalamnya menghalangi tauhid. Sah? Pengingkaran kekufuran menghalangi iman. Penyakit hasad, dengki, iri, semuanya menghalangi cinta kebaikan kepada yang lain. Oleh sebab itu, selama hati tidak dibangun di atas yang bersih, maka dia tak akan pernah mengalami cinta yang suci. Tidak percaya nampaknya harus lama saya jelaskan, tidak bisa cepat-cepat nih nampaknya. Bang, sampai jam berapa bang? Sampai jam apa kita ngaji? Berapa telap aja? Janganlah bang. Sampai alarm berbunyi. Baik. Nah, sebab orang yang saling mencintai tidak dibangun di atas hati yang bersih dari segala penyakit ini, di akhirat akan saling memusuhi. Dan saling memusuhi itu bukan ciri khas ahli surga, betul kan? Tidak percaya tuan-tuan? Yang berbantah di akhirat itu ahli, yang berbantah di akhirat ahli neraka. Ahli surga ada berbantah di akhirat. Ahli surga ya kalau sudah dapat dia tiket masuk surga, dia tidak berbantah. Makanya orang yang paling sedikit membantah di dunia, sekali banyak sedikit berselisih di dunia, yang paling bersih hatinya di dunia, dialah yang semakin cepat masuk surga. Makanya ketika Islam datang kepadanya, amanna. Ketika panggilan Allah datang kepadanya, amanna. Ketika perintah dan larangan Allah datang kepadanya, sami'na wa ata'na. Apa sebab? Hatinya bersih.
Maka kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Yang bersahabat, yang berkasih sayang, yang saling mencinta ketika di dunia, pada hari itu saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tuh kita bahas pula tentang ciri orang bertakwa. Singkat aja ya, soalnya kalau dibalas semuanya banget. Satu, ketika Allah tawarkan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang bertakwa, Allah katakan apa? Di surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Terjemahkan Ustaz. Segeralah mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Kenapa ampunan dulu? Kenapa minta ampunan dulu? Karena kalau sudah diampuni, bebas dari tuntutan hukum. Iya enggak? Orang bersalah lalu diberi ampunan, bebas dari tuntutan hukum. Kalau bebas dari tuntutan hukum, ada lagi jalan ke neraka? Enggak, neraka itu hukuman. Berarti dia terbuka baginya rahmat untuk masuk surga. Maka kita suruh minta ampunan. Sebab kalau sudah diampunkan, ini kenapa minta ampunan? Antum udah berapa kali salah hari ini? Ada enggak dosa hari ini? Nah, ngaku memang ada. Antum tak ngaku, saya tanya satu-satu nanti. Sebab jangankan antum, jangankan kita semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak salah. Jadi kalau bab kesalahan kita ini, bab kesalahan bukan salah sedikit, tidak salah, tapi adalah salah atau salah banyak. Paham tak? Kalau bab kesalahan hamba ini, bukanlah ini tidak ada salah, ini salahnya dikit, tapi yang ada adalah ini salahnya dikit, ini salahnya banyak. Antum masuk yang mana? Fala tuzakku anfusakum, jangan coba-coba menganggap diri bersih. Nabi katakan kullu bani adama khatta'un. Anak Adam tuh paling banyak salahnya. Kemana-mana tidak selesai nih bang kayaknya. Itu lama-lama baru kita ngaji. Ya sudah 3 bulan ya, lebih lagi bang, lebih lagi. Makanya misalnya hari ini saya rencana semalam tuh nak potong rambutnya, rambut saya dapat panjang. Makanya kalau untuk lihat tampilan saya kurang pas ini ya, gara-gara ya tiba-tiba sudah diiyakannya bang, awak rencana hari ini nak potong rambut sebab besok ada pertemuan, besok lagi ada pertemuan, besok lagi ada acara. Jadi nampaknya kayak sampai acara tadi potong rambut tuh enggak, atau lepas ini ada yang pandai potong rambut? Abang ya? Bukan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi segeralah minta ampunan dan surga. Luasnya langit dan bumi. Allah. Awak gara-gara sejengkal bawa parang kadang-kadang. Gara-gara sejengkal bawa parang, berebut sampai-sampai ada masjid tutup. Nah, ma'asyiral kiram, surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa di akhirat tidak berperang, betul kan? Di dunia juga tidak. Apa sifatnya? Coba lihat. Kata hubungkan dengan masalah bersih hati dengan cinta bersemi.
Apa ciri khas pertama orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa berinfak di waktu senang dan susah. Di waktu senang dan susah. Kenapa dia mau berinfak? Iya, kenapa dia mau berinfak? Hatinya bersih. Hatinya bersih. Bersih dari sifat tamak, bersih dari sifat kedekut, dan bersih dari sifat dendam. Kita kadang-kadang memberi mau sekali, tapi setelah itu ketika tidak dibayar mau lagi ngasih. Orang minjam sekali, habis itu tidak dibayar, besok pinjam lagi, mau tidak? Tidak pernah coba minjamin orang? Oh belum, syukurlah. Minjam pertama mungkin mudah ya, tapi pinjaman yang kedua sulit kan? Nah, berarti sudah ada dendam dalam hati. Coba kalau masih bersih, nak kedua, nak ketiga, nak keempat tetap dia beri. Jelas? Makanya orang-orang yang siap berinfak, menginfakkan hartanya karena hatinya bersih. Karena infak itu sejajar dengan berjihad fisabilillah. Disebut jihad kan? Berjihad fi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nampak? Jadi berinfak sendiri itu jihad. Orang Arab bilang man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak sanggup menginfakkan hartanya, jangan harap berjihad dengan jiwanya. Ini kalau ada orang kedekut kalau bicara jihad, dia duduk dulu. Ya, duduk dulu. Keluarkan dulu 1 miliar. Ya. Setelah itu baru bicara jihad. Antum mana yang lebih sayang pada jiwa daripada harta? Kita tes. Ini siapa yang mau jadi sukarelawan? Hah? Andainya ini tidak berdoa ya. Antum punya uang 2 miliar. Punya enggak? Enggak punya. Yang punya 2 miliar tunjuk tangan. Punya apa? Andainya ada orang punya 2 miliar. Dia ditimpa penyakit. Sebulan tidak mau keluar air kecil atau air besar. Lalu dokter bilang, Pak, Bapak hanya bisa ditolong dengan biaya 2 miliar. Mau tidak dia bayar? Atau dicoba dulu? Mau tidak dia bayar? Mau tidak? Subhanallah. Berarti dia lebih mementingkan selamat harta atau selamat jiwa? Lebih mahal jiwa kan? Nah, bila harta saja antum tidak sanggup korbankan, jangan bicara masalah jihad. Belum. Jelas. Kecuali orang yang sudah putus asa, nak mati juga dia. Tapi tidak jihad namanya, jahat. Karena dia niatnya bunuh diri, maka nggak ada bom bunuh diri, itu kan jihad. Itu jahanam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nampak tuh? Jadi orang yang sanggup berinfak itu memang karena bersih hatinya. Jelas? Terus lepas itu sambung ayatnya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Yang sanggup menahan amarah. Orang yang sanggup menahan amarah pasti juga orang yang hatinya bersih. Terus Ustaz, wal afina 'anin nas. Orang yang mau memaafkan manusia lain. Memaafkan ini kaum muslimin. Berat apa ringan? Berat apa ringan?
berat. Tidak sanggup kecuali orang-orang kuat. Oleh sebab itu Allah siapkan untuknya pahala yang tak terkira. Karena memaafkan itu saudara kandung sabar. Saudara kandung sabar. Sebagaimana orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Demikian juga orang yang memaafkan diberi tanpa batas. Dalam surah Asy-Syura 40 Allah katakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau mendamaikan, siapa yang mau memaafkan dan melakukan sulh atau islah bahasa kitanya, mendamaikan hubungan antara hubungan yang rusak, maka pahalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nyata. Kisah nyata. Mau dengar kisah apa tidak? Mau apa enggak? Serius ini. Kami enggak anak-anak lagi Ustaz, baca cerita pula. Mau dengar? Mau ngikut? Kita coba. Ada seorang khatib di Suriah menyampaikan dalam khutbahnya, dia mendengar dari gurunya. Gurunya ini didatangi oleh seorang laki-laki. Ceritanya begini, saya punya saudara laki-laki minjam uang kepada saya yang sebenarnya waktu itu sangat saya butuhkan. Tapi karena dia mendesak, saya berikan dengan janji bayar setelah sebulan. Bayar setelah sebulan. Di saat jatuh tempo, saya telepon. Lalu dia bilang, enggak ada, saya nggak mengambil uang dari kamu. Subhanallah. Subhanallah. Enggak ada sama sekali. Mau ngadu-ngadu kemana saja. Nah, coba bayangkan. Jadi sambutannya auzubillah. Akhirnya dia pergi ke maknya ngadu. Macam mana nih mak? Abang kemarin punya duit, tapi sekarang dia tidak ngaku. Padahal saya butuh sekarang. Pada waktu itu saya butuh, cuman saya lambatkan hajat saya. Lalu maknya berdoakan keburukan untuk anaknya, melaknat anaknya. Andainya dikabulkan doa ibunya itu, tertutup pintu surga baginya. Na'udzubillah. Bagi pula ke abang yang paling tua, mudah-mudahan ada solusinya. Sama juga, lebih dahsyat pula ada ibu melaknat saudaranya itu. Tapi uang tidak ada juga. Itu masalahnya. Kalau ada solusi kan bagus juga kan. Ini hanya doa aja, cuma doa keburukan. Setelah 3 hari dari itu, kata beliau, kata yang bercerita ini, saya ikut pengajian di sebuah masjid. Pas pula syekhnya bicara tentang keutamaan memaafkan. Allah. Tonton, kalau nak tahu, dulu kita memaafkan, kan ayat sudah nyebutkan tadi. Ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi, katakan, andainya aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa doa yang aku panjatkan? Masih hafal? Tak pernah dapat Lailatul Qadar saya? Hah? Atau mau menikah dengan Lailatul Qadar? Mau juga? Masya Allah. Cari mat yang nama Lailatul Qadar malam khairun min alfi syahr. Dibayar dia 1000 bulan. Umur antum berapa rencananya? Rencana nggak tahu. Bilang aja nggak tahu, selesai. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, 83 tahun tuh seperti beribadah 83 tahun sepanjang umur kita.
Apa doa yang terbaik? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Itu doa terbaik di malam terbaik. Sah? Diajarkan oleh manusia terbaik kepada istri terbaik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin, saya mendengar itu, akhirnya saya pun ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sifat tidak mau memaafkan, sifat mendendam itu al-haliqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pencukur. Kenapa pencukur? Baru umrah kan? Pencukur kemana waktu umrah? Ada rambut yang tertinggal? Enggak kan? Nah, dendam itu termasuk pencukur amal. Habis semuanya. Salat, puasa, zakat. Terenyuhlah saudara kita ini. Kalau begitu, apa gunanya saya salat? Dicukur terus. Apa gunanya saya puasa? Dicukur terus. Apa gunanya saya zakat? Amalan saya tercukur terus. Akhirnya dia berjanji kepada Allah, Allahumma inni afawta an akhi. Allah, saya berjanji saya akan maafkan saudaraku ini. Memang kalau sudah berazam jangan lambat-lambat. Sebulan lagi lah mudah-mudahan dibayar. Enggak, dia langsung dia telepon saudaranya, assalamualaikum ya akhi, maafi salam maafi kalam. Jawabannya enggak ada salam, enggak dijawabnya salam tuh. Ya, kalau kamu nelpon untuk minta uang, enggak ada uang, kamu saya enggak pernah minjam. Ngadu lo kemana? Ke atas langit ngadu lah katanya. Subhanallah. Akhi, saya enggak minta uang. Uang antum pinjam tuh dah lunas dah. Saya anggap sudah lunas. Loh, kok bisa katanya? Pokoknya dah lunas. Nanti besok malam kita syukuran di rumah mak kita. Di rumah keluarga. Kan rumah mak itu kan rumah keluarga kan. Besok kan hadir ya. Rupanya hadir pula dia. Memang tidak terasa bersalah juga dia nampaknya. Hadir. Makan, selesai makan, lalu dia umumkan kepada seluruh keluarga. Karena dia kan dia sudah mengumumkan kesalahannya. Sekarang juga harus membersihkan namanya. Dia bilang, "Ma, ayah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah abang sudah bayar hutang sama saya. Itulah makanya saya syukuran malam ini." Nah, itulah makanya saya syukuran malam ini. Semua tercengang, termasuk sang yang berhutang itu tercengang dia. Di saat itulah syaitan pun memainkan serbuannya. Ibdahu, buka rahasia sekarang, permalukan dia sekarang, ya kan? Uangnya banyak yang dipinjamnya, bukan sedikit. Kalau sebungkus sate, iyalah. Ini enggak banyak, dalam jumlah yang besar. Yang sudah lama dia kumpul untuk melakukan suatu kebutuhannya, tiba-tiba dia ambil begitu saja. Syaitan menghembuskan racunnya, tapi dia bilang alhamdulillah ghalab. Dia bilang, ya nafs, wahai jiwa, innaki ahadtillah, kamu sudah berjanji sama Allah akan memaafkan. Akhirnya dia bilang alhamdulillah ghalaba imani wasawisa syaitani. Alhamdulillah keimanan saya berhasil melawan waswas syaitan. Selesai, alhamdulillah. Ibundanya pun mulai menyesal, dia mendoakan anaknya tadi kan, usap-usap kepala anaknya, barakallahu laka ya waladi, didoakan kebaikan. Sekarang dah dicabut doa keburukan, doa kebaikan. Demikian juga abang yang tertua tadi yang juga sudah terlanjur mendoakan, yang kata beliau, andainya doa itu mustajab, dia sudah terlaknat di dunia sebelum akhirat. La ilaha illallah. Orang sedang marah berdoa, makanya berdoa jangan sedang marah ya, apalagi untuk anak-anak kita, nanti mustajab pula kan. Nah, jadi oleh sebab itu jangan berdoa sedang marah. La haula wala quwwata. Apa kata beliau? Setelah itu saya pun pulang ke rumah, saya pun sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur pada Allah berhasil melawan syaitan. Dalam sujud saya berdoa, Allahumma inni bi'tuka mazlamati. Ya Allah, ini kan kezaliman terhadapku. Sebenarnya saya bisa tuntut nanti di akhirat, tapi enggak, sekarang saya jual kepadamu.
Allah mau membeli? Allah mau membeli? Kalau berdagang dengan Allah pernah rugi? Tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Hati lapang, jiwa senang, dan pahala besar menanti. Lalu saya tidur seperti biasa. Menjelang subuh, dalam mimpi, pintu rumahku diketuk seseorang. Ini seperti nyata. Menjelang subuh, ya, pintu diketuk oleh seseorang. Mana tariq? Siapa yang mengetuk pintu? Dijawab, ana nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang datang dalam mimpi itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang datang bawa apa biasanya? Nah, Nabi yang datang biasanya bawa apa? Bawa kesulitan atau kelapangan? Bawa kegembiraan atau kesedihan? Nabi biasanya datang membawa berita gembira. Lalu dibukanya pintu, benarlah dalam mimpi. Karena siapa yang melihat Nabi dalam mimpi seperti melihat benar. Lalu dia pun mulai menciumi Nabi, mengusap Nabi, bertabarruk dengan Nabi SAW adalah disundahkan. Lalu Nabi katakan, ya bunayya, wahai anakku, afauta an akhi, engkau telah memaafkan saudaramu. Nah sekarang ana uthifuka fid dunya, saya nak beri hadiah untukmu di dunia. Wa ajruka fil akhirati 'ala Allah, sedangkan pahalamu di akhirat jadi tanggungan Allah. Allah Maha Pemurah, Maha memiliki, Maha Pemberi, tentu takkan pernah memberi sedikit, pasti pemberiannya banyak. Jelas ya? Akhirnya, ayo ikut saya sekarang. Digandengnya tangan saya. Baru kami sampai ke Baitullah. Diajak umrah oleh Rasulullah SAW. Andainya tuan-tuan diajak umrah oleh Bang Ardi ini, senang apa tidak? Apalagi diajak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang mengajak umrah, tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'i bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai semuanya, lalu Nabi katakan, sekarang kita berpisah sampai jumpa di surga. Allahu akbar. Akhirnya diusapnya ke punggung saya. Barak, sekali lagi doakan barakallahu laka ya waladi, semoga Allah memberkahimu anakku. Saat itu pun saya tersentak, terdengar azan dari masjid dekat rumah. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, indahnya mimpi, karena indahnya lapangnya hati yang dipenuhi dengan cinta kepada agama Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang seperti ini baginya memaafkan itu ringan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, khususnya di bulan-bulan ini, kalau sering kita dibahas oleh para ulama bulan Rajab. Ngapain kita di bulan Rajab? Tak tahu. Peringatan Isra dan atau ngapain? Bulan Rajab adalah bulan bersih. Apa yang dibersihkan? Dari kezaliman kepada diri, dari menzalimi diri. Karena bulan Rajab adalah bulan haram. Letaknya 2 bulan menjelang Ramadan. Ramadan bulan orang bertakwa. Orang bertakwa hatinya mesti bersih. Makanya di bulan Ramadan, kata para ulama, bulan bercocok tanam. Siapa tuan-tuan yang biasa bercocok tanam? Ini makna hakiki, tidak majazi. Yang biasa bercocok tanam. Ada kebun? Ada. Tapi orang yang nanam ya. Iya, yang nanam sendiri. Oke lah yang nanam. Kebun apa yang ada? Karet. Ketika nanam karet, dibersihkan lahan atau tidak? Serius ini. Di staking dulu ya. Apa namanya? Ditebas.
bersihkan semuanya. Kemudian kali lubang ini bersihkan dari akar-akar pohon-pohon besar. Kenapa dibersihkan? Aha, supaya tumbuh subur. Demikian juga hati ini, karena hati ini mahallu nadharillah. Itu yang akan dilihat oleh Allah dari kita, bukan bentuk badan kita, bukan tampilan pakaian kita, tapi Allah lihat hati kita dan amalan kita. Hati kita bertauhid, ikhlas. Amalan kita sesuai dengan yang diperintahkan. Baru ikhlas dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu baru ditanam. Kalau enggak nanti lebih duluan tumbuh kayu daripada karet. Dah pun sudah ditanam dengan cara seperti itu, mesti juga disiangi terus, disirangi terus, dipelihara terus hati itu, dijaga terus hati itu. Nanti di bulan Sya'ban, bulan menyiram. Ya kalau sudah mulai menyiram, kalau nyiram bisa sekali-sekali, menyiram bisa sekali sepekan. Berapa kali antum menyiram? Setiap hari ya. Makanya di bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Sebab apa? Di Ramadan itu, di Sya'ban itu nanti pertama orang sering lalai. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu ada dua kejadian besar dan penting dalam kehidupan anak manusia. Ada yang tahu? Bulan Sya'ban. Ada yang tahu? Dua hal penting di bulan Sya'ban. Satu. Antum tahu ya? Enggak juga? Satu. Amalan kita dilaporkan kepada Allah dalam laporan amal tahunan. Amal kita kan tiap hari dilaporkan, pagi, petang. Kemudian setiap pekan dilaporkan, Senin, Kamis. Jelas? Kemudian ada laporan tahunan di bulan Sya'ban. Mana lebih besar, laporan harian atau tahunan? Laporan harian bisa diperbaiki, laporan tahunan tahun depan pula diperbaiki. Oleh sebab itu Nabi bilang, saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Karena Allah selalu bertanya dan dia lebih tahu. Cuman pertanyaan ini untuk mengapresiasi siapa yang berprestasi dan untuk mengingatkan siapa yang bermaksiat. Ya. Ma'asyarul kiram dahulu. Maka Nabi katakan, saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Yang kedua, apa kira-kira? Mau tahu juga atau bulan depan aja? Sekarang lah ya. Yang kedua adalah idza kana lailatun nisfi min Sya'ban. Apabila masuk setengah atau malam pertengahan bulan Sya'ban, ittala Allahu ala khalqih. Allah memperhatikan hamba-hambanya. Faghafara likulli wahidin minhum. Lalu Allah membagikan ampunan untuk semua orang. Illa lirajulain. Kecuali dua orang. Yang pertama, illa limusyrik. Kecuali orang yang berbuat syirik, hatinya enggak bersih. Karena cintanya hatinya tidak bersih karena cintanya berbagi, tidak tulus cintanya. Makanya ibu-ibu kan bilang, abang tidak tulus lagi cinta sama saya. Apa sebab? Sudah mulai mendua hatinya. Makanya Allah tak suka pada orang yang mendua. Jelas? Jelas? Allah lebih cemburu dari ibu-ibu cemburu pada suaminya. Makanya Allah tak suka, tak akan diberi ampunan bagi orang yang musyrik karena hatinya tak bersih, cintanya tak tulus. Jelas? Kepada Allah, karena dia menyekutukan
memberi hak Allah kepada yang lain. Yang kedua, limusahin, orang yang membantah, orang yang tidak berbaikan. Kenapa? Karena hatinya juga tidak bersih kepada sesama. Tidak bersih pada Allah, tidak bersih pada sesama, menandakan bahwa cinta tidak tulus, tidak ikhlas. Jelas ya? Berarti hatinya bersih apa tidak? Tidak bersih. Hati yang tak bersih mungkin mencinta dengan benar? Mungkin mencinta dengan benar? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya cintanya takkan pernah sampai ke tujuan dan takkan pernah berlabuh. Seperti di sini cintaku berlabuh. Dia akan berdua terus, takkan sampai ke tujuan. Selama dia masih hatinya dipenuhi dengan kesat-kesat tadi. Maka Allah tidak ampuni dua orang ini. Satu musyrik, satu yang berbantah, yang tidak baikan. Oleh sebab itu dari sekarang nih Syekh, semua orang yang tak berbaikan dengan kita, telepon saja. Kalau takut telepon macam tadi, la salam wala kalam, tidak ada utang katanya kan, kirim WA saja, semoga Allah memaafkan kita bersama. Gitu aja. Misalnya kan sekarang lebih mudah sekarang dengan alhamdulillah, semoga assalamualaikum, semoga antum sehat-sehat saja. Lain doa ada bagus doanya, dulu katanya semoga dilaknat, sekarang sudah sehat-sehat, ada perbaikan. Ya, soal tanggapan orang sebelah tak baik pada kita, tidak ada urusan. Yang penting kita sudah mau memperbaiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara yang berselisih itu yang memulai dengan salam. Makanya orang masih banyak berselisih, mesti ada masalah dengan hati. Hati yang bermasalah takkan pernah tulus dalam mencinta. Dia takkan pernah, cintanya tak pernah berlabuh. Jelas ya? Jelas? Kalau jelas selesai kita? Hah? Belum sampai. Ya, itulah sebabnya orang-orang yang sulit menerima Islam dulu karena masih berbagi dalam hatinya. Cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah. Siapa yang meragukan kebaikan Abu Talib? Abu Talib, dia membantu dakwah Nabi dari awal sampai akhir hayatnya. Subhanallah, pembelaan yang tak diberikan oleh sebagian orang Islam terhadap nabinya. Ya Pak ya? Ketika mereka tawarkan, ya Abu Talib, ini anakmu ini mengganggu kami terus, bawa aliran sesat menyesatkan. Lalu gimana solusinya? Ginilah, kami berikan kepadamu, kami pilihkan orang paling ganteng dari orang Arab ini, kami serahkan kepadamu. Habis itu barter, berikan Muhammad kepada kami. Lalu gimana? Ya, biar Muhammad kami bunuh, ini anak ambil sebagai anakmu. Mantap kan ini katanya. Ini cara berpikir Islam apa cara berpikir jahiliyah ini? Hah? Ini cara berpikir Islam atau berpikir jahiliyah? Bawa anak abang sini untuk saya bunuh, ambil anak saya untuk abang pelihara. Hebat tak? Hebat tak? Saya ulang kembali. Saya bilang begini sama abang, anak abang bawa sini untuk saya bunuh. Ambil anak saya untuk abang gemukkan. Mau? Hah? Ini Ustaz jahil ini, Ustaz jahil ini. Jahil ya. Padahal kalau seandainya Abu Talib mau, kan istilahnya kan dia seagama dengan orang itu. Iya kan? Tetapi dia tak beruntung mendapatkan
dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Cintanya masih berbagi, belum lagi berlabuh, masih mencari dan mencari, belum sampai ke tujuan. Sebagaimana banyak orang dah tahu bahwa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti selamat, tapi tidak dapat nasi berkat misalnya, atau tidak bisa diakui oleh Pak Selamat misalnya, akhirnya dia meninggalkan dan bercampur antara cinta kebenaran dengan cinta kemaslahatan dan kepentingan. Makanya cintanya tidak pernah kesampaian. Bukan kesampaian, tidak, kesampaian. Ini beda, sampaian dengan sampaian. Iya, sampaian beda. Jadi cinta tidak pernah kesampaian, tidak pernah berlabuh, masih mencari dan mencari. Tapi siapa yang hatinya bersih dan murni mencintai Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar yang memang dari awal tidak cinta kepada kesesatan, tidak cinta pada penyimpangan, hatinya bersih. Ketika datang dakwah Nabi, tahu dia hati yang bersih itu tahu mana yang benar dan tahu mana yang batil. Tahu dia langsung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya mendapatkan wahyu, Abu Bakar langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena memang terkenal sejak jahiliyah, masa jahiliyah beliau tak pernah jahiliyah. Demikian juga dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, di saat orang mendustakan Nabi, dia tanpa ragu berdiri membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya di sini berlabuh. Dia tidak berbagi, sehingga murni mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Datang pula Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, seorang laki-laki yang pemalu, sampai malaikat pun malu kepadanya. Akhirnya dia juga dengan serta-merta memberikan cinta karena hatinya suci dan bersih. Akhirnya cintanya pun berlabuh bersama Islam. Walaupun kebanyakan orang dalam kekufuran dan kemusyrikan, walaupun kebanyakan orang harusnya menentang dan memberatkan, tetapi karena cinta, bila cinta sudah berlabuh, bila cinta sudah melekat, coklat pun terasa lebih nikmat. Jangan bilang ketai, enggak. Coklat semakin nikmat. Jelas Pak? Nah, kira-kira cinta Bapak sudah berlabuh apa belum? Iya, itu aja. Sama anak muda ini, mohon maaf minjam istilah anak muda, kalau belum murni dia mencintai seseorang, dia akan gonta-ganti, berganti, kata orang ganti pasangan. Kamu kok selalu gonta-ganti pacarnya? Bagi yang bolehkan pacaran ya. Ya, karena memang belum suci dalam cinta. Sebab cinta yang suci dia langsung ikat. Apa sebab? Karena hatinya sudah terpikat. Tapi kalau belum, masih melihat ke sana dan kemari, takkan pernah kesampaian cinta dalam hati. Abu Talib tidak ragu kita baik orangnya, tetapi tak mendapatkan cinta itu. Tetapi Abu Lahab, Abu Lahab gimana? Sampai cintanya? Enggak, cintanya di seberang berlabuhnya, di Pulau Karang, ya, sampai tabat syada Abi Lahab. Tapi orang-orang yang hatinya bersih dengan mudah beriman. Ada sebagian wait and see dulu, tapi akhirnya Allah bukakan hidayah, akhirnya mengikut, akhirnya sampai juga karena mau ikut dengan orang-orang yang sudah berlabuh sebelumnya. Tapi yang masih tetap terombang-ambing gelombang, tak jelas kemana arah, tak kesampaian juga. Seperti kita sebagian hari ini ngaji sebentar, dengar subuhat lebih lama. Ya, ngaji sebentar dengan subuhat lebih lama, sehingga ada mantan. Ini kan banyak mantan-mantan sekarang, mantan dapat hidayah. Ya, awalnya sudah mencintai sunnah, akhirnya menjadi memusuhi sunnah. Awalnya mencintai ahlus sunnah,
berujung pula memusuhi ahlu sunnah. Katanya apa? Kalau ikut sunnah itu keras kita, kalau ikut salaf itu keras kita. Yang sebenarnya yang keras yang mana? Ya, yang menghentikan kajian atau yang diberhentikan? Yang mempersekusi atau yang dipersekusi? Yang melarang bangun masjid yang keras atau yang mendirikan masjid? Jadi sebenarnya yang keras adalah mereka yang tidak bisa menerima perbedaan sehingga memaksakan kehendak. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada seluruh kita umat manusia, khususnya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT. Rahasianya hati harus bersih dan jangan berbagi, jangan terisi oleh cinta kepada yang tidak dibenarkan. Sebab kalau sudah mulai terjadi perselingkuhan, rusak. Ya, perselingkuhan rusak. Cinta pada Allah berselingkuh dengan berhala, berselingkuh dengan orang-orang yang dikultuskan. Nah, ini tanda bahwa kajian harus diselesaikan. Iya tuh. Alhamdulillah, pandai itu anak. Terima kasih. Ya kan kita sudah sampai pada kesimpulan dan kita sudah tahu di mana kita harus berlabuh. Jelas? Yaitu dalam bertauhid kepada Allah dengan ikhlas beramal karenanya dan mentauhidkan ikutan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya amal kita diterima, cinta kita diterima, sehingga di akhirat pun kita nanti berhak menikmati duduk bersama dalam keadaan bergembira, tak ada dendam di dalamnya. Oleh sebab itu, siapa yang paling bersih hatinya di dunia, ikhlas kepada Allah, mencintai sesama, tak ada dendam dan kesumat, tak ada ujub, hasad dan dengki, insya Allah akan lebih cepat mendapatkan posisi di surga. Wallahu musta'an. Kan tonton kan tahu kisah seorang laki-laki yang satu hari Nabi dengan sahabat mengatakan akan masuk dari pintu ini laki-laki penduduk surga. Datang seorang yang tak terkenal, masuk mengepitkan sendal di ketiaknya, lalu dia masuk dan salat 2 rakaat, duduk di Masjid Nabawi. Besok Nabi bilang lagi, datang lagi orang yang sama. Besok datang, Nabi bilang, datang orang yang sama. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi yang masih muda, yang sangat terkenal antusias untuk beribadah, sampai dia minta ke Nabi, boleh enggak saya puasa setiap hari? Kata Nabi, enggak boleh. 1 hari puasa, 1 tidak. Ya silakan, tapi kalau Nabi bilang 3 hari dalam sebulan dah cukup dah. Nak tambah lagi 2 kali dalam sepekan, Senin dan Kamis. Saya masih kuat Rasulullah. Puasa sehari, buka sehari. Saya masih kuat Rasulullah. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Nah, dia ingin tahu apa rahasia orang ini dijamin masuk surga. Dia pura-pura mengatakan kepada orang itu, paman, saya agak kurang harmonis dengan ayah sekarang. Boleh saya numpang di rumah Paman selama 3 malam. 3 malam bertamu kan 3 malam batasnya. Tengoknya malam tak ada dia sholat malam. Siang sarapan juga pagi. Nah, tapi sholat ke masjid terus. Nah, memang itu. Artinya kalau dibanding dia, ini paman ini tidak apa-apanya, tidak ada yang istimewa menurutnya, tapi ternyata Allah punya pandangan istimewa kepadanya, hatinya yang bersih tadi. Kecuali kalau dia bangun di malam hari, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu hanya dibacanya. Kalau dia bangun tidur, dia baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyan. Itu aja. Lalu ditanya, sebenarnya paman, saya tidak punya apa-apa, saya tidak terjadi apa-apa dengan ayah saya. Cuman 3 kali saya di depan Nabi mendengar masuk dari pintu ini laki-laki penduduk surga. Apa sih rahasianya paman? 3 kali itu terus engkau yang masuk. Apa kata beliau? Saya tidak punya ada yang istimewa. Yang kau lihat itulah saya. Tidak ada yang lebih. Tapi kalau mau tahu bahwa saya setiap tidur tak pernah
sedikit pun berniat buruk, tak pernah sedikit pun menyimpan prasangka buruk, tak pernah sedikit pun berdendam kepada seluruh kaum muslimin. Barangkali itulah kata Abdullah bin Amr, dan itulah yang kami tidak sanggup. Itulah yang kami tidak sanggup. Pas mau tidur, ingat tuh, bila lo utang gak dibayar sama ustaz ni kan ya tuh. Ya ustaz tapi utang tak bayar. Dah mulai cerita. Akhirnya sampai jam 1:30 malam belum juga bisa tidur karena berentetan itu. Dulu kalau bukan karena rekomendasi ustaz saya udah kasih ustaz lagi juga misalnya, dan seterusnya. Yes, ya. Ingat pula kawan-kawan yang dulu sempat kelahi masa SMA. Dan akhirnya hati itu tak pernah nyaman karena semaknya banyak. Oleh sebab itu semak-semak itu bersihkan semuanya. Ya, semak syirik dan semak ria, semak dendam kesumat, sehingga Islam itu terasa indah di hati kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya nih Bang. Saya mau tanya. Ada pertanyaan silakan. Nam. Ya. Kalau kiatnya perlu muhadharah lagi. Ya, para ulama menulis banyak kitab tentang tazkiyatun nufus. Dan sebaik-baik membersihkan hati dengan apa yang Nabi diutus membawanya, Al-Qur'an Karim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah beri karunia yang besar kepada orang beriman. Tapi orang beriman ya, yang tak beriman tak dapat karunia itu. Ketika Allah utus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, apa kerjanya? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Baca Al-Quran itu, tapi bit tadabbur, dengan tadabbur. Yang kedua, seperti kata para ulama tafsir, para ulama as-salaf, jadikan ayat itu turun seolah-olah pada kita. Bicara tentang azab di neraka, kita khawatir, ya Allah jangan saya sampai kena. Jangan bilang, wak daman dah, tidak ada cerita masuk neraka. Tidak. Mereka takut. Makanya orang dulu baca Quran itu lebih banyak menangis. Kalau kita hari ini, Masya Allah, cerita neraka pun terbahak-bahak kita. Ya kan, cerita neraka bisa pun jadi jenaka jadinya. Padahal orang dulu kalau mendengar surga dan neraka, mereka menangis. Kalau sekarang, Masya Allah, jadi hiburan. Jadi hiburan, nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kita. Kalau gitu kita juga mesti meneliti, banyak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus yang berkaitan dengan keimanan, kebersihan hati. Karena disitulah Nabi membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita, seperti hadis Nabi mengatakan, la yajtami'u fi qalbi ahadin imanun wa hasad. Tak mungkin bertemu dalam satu hati iman dan hasad. Kalau gitu, ya Allah, saya tak mungkin beriman kecuali menghilangkan hasad, maka saya berjanji akan menghilangkan hasad. Dah hilang satu penyakit kan. Kemudian kita baca lagi hadis, la yadkhulul jannata qattad, takkan masuk surga orang yang senang berkotek. Tahu orang senang berkotek? Enggak tahu? Orang berkotek, apa yang terjadi? Telur satu sekampung orang tahu. Paham? Memang tak pas. Ini milenial semua nampaknya. Qattad, yaitu yang suka membawa berita tak baik dari seseorang ke orang yang lain. Ya Allah, kemarin saya adukan Ustaz Dasman ke Ustaz Gohan katanya. Misalkan, akhirnya Ustaz Dasman 5 bulan tak boleh datang sini. Misalkan, jelas ya? Itu qattad, nak masuk surga. Ya Allah, saya bertobat kepadamu, takkan saya buat lagi. Jelas ya? Nah, apa lagi? Jelas ya?
lalu kemarin saya dapat rezeki misalnya, kemudian Nabi kita dapatkan dalam doanya, Allahumma inni auzubika minal jubni wal bukhul, ya Allah aku mohon kepadamu perlindungan dari sifat kedekut dan sifat pengecut. Oh ternyata tidak boleh ke kedekut. Ya Allah berikan hati ini hati yang pemurah, tangan ini tangan yang selalu bisa memberi. Akhirnya kita wa yuzakkihim. Jadi berproses memang, sekaligus ya kan, sekaligus kan payah juga, kecuali memang hati yang benar-benar bersih. Kaum muslimin, ini semuanya proses, dan itu antum akan rasakan langsung, itu akan rasakan langsung. Kami pernah suatu hari dengan teman pergi kunjungan kunjungan kerja, bukan kunjungan kerja, studi banding nih ya, ke Sukabumi dari kantor. Sampai di Cengkareng datang telepon, Ustaz BPK masuk. Ya, salah seorang teman saya risau. Kenapa risau? Apa sebab? Makan tak mau, tidur tak nyenyak. Janganlah, saya mau banyak rugi kita. Yang penting kamu kerjanya baik atau tidak? Baik. Pernah buat kesalahan yang disengaja? Tidak. Dah selesai masalah. Kecuali memang sengaja aku berbuat salah. Antum buat penyelewengan. Kalau gitu siap-siap aja dipanggil. Alhamdulillah aman. Tapi kapan biar tenangnya? Setelah mendengarkan, alhamdulillah kami kedatangan seorang ulama atau dai di Arab Saudi waktu itu, yang merupakan salah satu dari penasihat Raja Abdullah waktu itu sebelum Raja Salman sekarang. Dia sampaikan kajian ceramah, alhamdulillah dengan mendengarkan ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis dijelaskan, kemudian petuah-petuah para ulama khususnya as-salaf disampaikan, hilang semua galau tadi kembali. Kalau saya memang dari awal saya semakin banyak masalah, alhamdulillah semakin suka makan, semakin nyenyak tidur. Saya tak mau bawa masalah dalam tidur, saya juga tidak mau masalah dalam makan, karena makan itu sebenarnya masalah juga sebenarnya, lalu ditambah lagi masalah lain. Yes. Oleh sebab itu masalah tak boleh ikut makan dengan kita, masalah tidak boleh tidur bersama kita. Bisa enggak? Jangan bawa masalah tidur, bisa enggak? Saya cobalah dulu. Bilang itu, saya berazam akan mencobanya. Nah, jadi mengikut Nabi SAW, mempelajari sirah Nabi, mempelajari sunnah Nabi, ini dalam rangka tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Karena Nabi itu bertemu dengannya obat, bertemu dengan Nabi itu sehat, ikut Nabi itu selamat. Makanya kita tak mau kecuali mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an wal hikmah. Ternyata antara tazkiyah dengan ilmu didahulukan tazkiyah. Apa maknanya? Dikatakan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sebelum belajar ilmu itu perlu beradab dulu. Perlu beradab. Nah, adab yang tertinggi itu adalah beriman dulu pada Al-Quran. Beriman pada Al-Quran. Dia katakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah mantap imannya pada Al-Quran, baru thumma ta'allamna Al-Quran. Kemudian kamu belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana. Akhirnya kami bertambah kuat imannya dengan Al-Quran. Sekarang kan banyak orang tidak beriman pada Al-Quran dulu, tiba-tiba baca ayat. Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy bersemayam. Lalu dia bilang, gimana menurut Ustaz ini? Pikir-pikir dulu. Orang pikir-pikir dulu pernah beriman? Orang pikir-pikir dulu mau beriman? Kan sudah bilang sama beliau tadi, mau nikah lagi? Tidak ada jawaban, karena ragu, bukan tidak mau sebenarnya, mau tapi ragu, sebab keraguan antum satu, umur sudah tua, sanggup atau tidak. Yang kedua, duit hanya untuk satu orang. Kan ada yang bilang, Ustaz, bisa saya numpang di kapal Ustaz, kapal saya masih kecil, saya bilang tidak muat kecuali hanya untuk satu istri kedua belum muat. Tunggulah nanti kapal saya sudah besar.
Ya serius ini. Jadi jangan sodor-sodorkan ke saya dulu. Sebab apa? Kapal saya masih kecil, itu pun belum selesai. Itu pun belum selesai berlayar. Nanti kalau sudah tuh lihat saya punya kapal besar, 2 pula, boleh tawarkan. Ustaz, nampaknya kapalnya ada besar nih. Ya saya paham. Makanya kalau Bapak tanya ke saya, boleh tanya sekarang, Ustaz siap? Enggak. Nah, saya bilang, saya yakinnya tidak. Yakinnya tidak, maka cepat saya jawab. Tapi Bapak kan ada inginnya, ada tidaknya, ragu. Orang ragu takkan pernah jadi. Jelas ya? Makanya keraguan selalu gara-gara pikir dulu. Apa sebab? Karena belum mengimani Al-Quran secara totalitas. Makanya sahabat dulu, apapun kata Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Makanya mereka tidak banyak berdebat dulu. Kalau kata sekarang tidak pikir dulu. Menurut antum begitu, menurut saya begini, menurut si fulan begitu. Akhirnya untuk satu ayat 50 mazhab, 50 aliran. Mana yang benar? Tidak semuanya benar. Gimana pula semuanya benar? Antum buktinya mengkafirkan saya gara-gara itu. Yang lain mengkafirkan pula antum dan sebagainya. Masa dua-duanya benar? Tidak mungkin dua-duanya benar. Paham? Apa sebab? Hati tidak bersih. Banyak syubhat masuk sebelum ayat-ayat. Paham Ustaz? Air bersih enggak? Bang, ada selang bersih, selang kotor? Ada selang bersih, selang kotor? Kita buat contoh eksperimen. Ini air bersih kan? Saya masukkan ke selang yang bersih, keluarnya air bersih. Saya masukkan selang berkarat, keluarnya berkarat. Paham? Ayat Al-Quran bersih, hadis Nabi bersih. Tergantung antum pakai aliran mana. Masuk aliran sehat, sehat airnya. Masuk aliran sesat, sesat keluarnya. Ayat dalilnya juga sama, Al-Quran dan Sunnah. Berarti Sunnah Al-Quran menyesatkan? Bukan. Selang yang antum pakai untuk memahaminya, selang yang tidak bersih. Bukan Al-Qurannya salah, bukan hadis salah. Makanya kaum muslimin, manhaj as-salafus salih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, 1, pastikan kesahihannya dulu. 2, ta'zim pada Al-Quran dan Sunnah itu. 3, pahami dengan seperti apa mereka memahami. Sebab mereka dulu paham, berselisih paham, tapi tidak buat aliran. Kalau kita belum berselisih paham, sudah punya aliran. Sehingga banyak orang nak masuk Islam, sulit jadinya. Saya nak masuk Islam, gimana caranya? Bapak masuk Islam ikut mazhab Syafi'i kah atau Hanafi? Kan gitu kan? Ternyata Islam tidak satu ya katanya. Tidak jadi orang itu masuk Islam. Gara-gara kita sudah kotak-kotakkan Islam. Padahal al-Islam itu satu. Pakai alif lam dia, bukan Islam Nusantara, bukan Islam Jamaah, bukan Islam Hanafi, bukan Islam Hambali, bukan Islam Wahabi, ya, tapi al-Islam. Dah, kalau sudah pakai lam tidak boleh lagi idhafatnya, tidak ada mudhafun ilaih lagi. Jelas Ustaz? Kapan kita mulai? Iya. Mulai dari sekarang, karena kita Ramadan kan syahrul Quran. Mulai sekarang pegang Al-Quran selalu. Baca baik di hafalan antum atau dari mendengar. Kalau di radio misalnya di mobil sambil mendengarkan, kan tidak sempat membaca. Dan di rumah, walaupun sedikit, 50 halaman selesai sholat jadilah. Tidak bisa. Misalnya sehalaman minimal kita baca setiap selesai sholat. Jelas? Tidak bisa duduk sambil ngulang-ngulang hafalan. Tidak ada boleh hafal kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah diulang terus. Ya, karena Al-Fatihah itu surat paling afdal. Ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tulus, kemudian amalan kita dikenal. Ada 2 pertanyaan. Woi, itu saja saya di 20 menit saya jawab. Bisa tidak pulang kita, man?
Telepon panitia yang di sana biar tanda kajian nanti sore. Baik, silakan. Karena lamanya penantian, pertanyaannya kapan Ustaz bisa menjadi Oh, tunggu kiamat dulu. Jannatul Firdaus. Ya tunggu kiamat dulu dah. Abang salah bikin nama. Iya maknanya? Namanya Jannatul Firdaus. Iya Jannatul Firdaus setelah hisab nanti. Mudah-mudahan saya masuk tanpa hisab. Oh masjid. Abang tak bilang tadi masjid. Ya Allah ya Rabbi. Kemarin sudah ada waktu abang tolak kita. Iya. Sengaja dikosongkan oleh Ahmad kemarin tuh, ternyata bertabrakan pula. Saya bilang sama abang tuh jangan tabrakan. Di panel saja kami berdua, apa salahnya? Iya kan? Saya sanggup hari itu, Ustaz siapa waktu itu yang hadir? Mau di panel aja. Sebelum di sebelah kanan, saya sebelah kiri, atau sebaliknya. Dia yang duluan, saya yang kemudian, tidak masalah. Atau dia yang ceramah, saya moderatornya, tidak ada masalah. Bisa sebenarnya, abang aja yang salah. Serius ini. Karena sekarang waktunya utang saya banyak di mana-mana. Iya, utang saya banyak. Di Pekanbaru berapa masjid saya masih berutang. Sebab saya tiap menelpon, Ustaz, tolong ya Ustaz, insya Allah itu kan utang. Lobby Ahmad. Ya, bagaimana dia membatalkan di tempat yang lain. Ya, maksudnya membatalkan atas permintaan. Ya, tolong lobby dia. dengan Pak Ahmad Oke. Nggak ada sampai ke saya lah. Kapan Mat? Terus yang kedua Yang kedua untung tidak panjang yang pertama, tapi belum selesai masalahnya ya. Belum selesai, makanya nanti kita komunikasikan. Bisa sekarang? Orangnya tidak siap, masjidnya sudah siap kok, jemaah juga sudah siap, apalagi dia yang tidak siap. Dia tidak siap sebab kalau dia buat di sini kena marah di sana. Itu masalah. Karena kami selepas ini langsung ke tempat yang lain insyaallah taala. Makanya jangan panjang-panjang pertanyaannya. Baik. Iya. Nah. Ini nyinggung saya nampaknya. Saya baru bilang saya utang saya banyak, langsung matanya itu. Nah, silakan. Bismillah. Mungkin ada katakanlah orang lain yang terambil ataupun dalam pekerjaan sehari-hari sekarang. Jadi ada mungkin yang kita sadar atau tidak sadar. Nah, di sisi lain mungkin ada kita katakanlah menghutang kepada orang lain. Mungkin katakanlah 1-2 kali sudah kita tunaikan. Namun seperti tadi saya lalu menyampaikan bahwasanya belum ada niat. Ya. Sikap kita kan, karena di yaumul hisab nanti kalau seketika misalkan punya katakanlah orang yang terambil bagi kita nanti membayarnya kita pakai apa kan gitu. Ya kita tidak tahu berapa jumlahnya kan. Sementara mungkin katakanlah yang kita berikan kita mungkin katakanlah hafal nih. Kalau berhutang kita kan tak hafal kan. Yang berhutang kita hafal. Iya. Ya. Nah, sikap kita terhadap yang berhutang tadi, mungkin kita katakanlah setelah 1-2 kali, ya, kita juga tidak pernah menunggu, kita juga tidak pernah katakanlah mendoakan laknat bagi mereka. Apakah didiamkan dan kita ikhlaskan seperti itu saja, atau kita biarkan sudah nanti di akhirat sajalah di yaumul hisab. Mungkin barangkali yang niatnya bagi kita nanti seketika hak orang yang katakanlah belum tertunaikan bagi kita tadi, yang mungkin kita harapkan pembayarannya dari yang atau memang diikhlaskan seperti yang Ustaz contohkan tadi. Terima kasih jazakallah khairan. Sekiranya jelas pertanyaan perlu diulang ya. Abang mau yang terbaik atau yang biasa-biasa saja? Yang terbaik sudah saya sebutkan tadi. Maafkan, selesai. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kalau dikaitkan dengan hak orang lain yang belum tertunai, belum terbayar, kita harus
Nanti akan sampai ke situ. Sekarang hak kita pada orang lain. Seperti abang sudah ngaku tadi, memang mengingat utang tuh kayaknya kita tidak ada yang jenius. Yang jenius ketika ingat piutang. Ya, betul itu. Sama. Semua kita sama. Utang sering terlupa, tapi piutang tidak pernah lupa. Nah, ketika kita berhutang, tentu semuanya tidak perlu diajarkan tahu kita bahwa masuk orang mati syahid pun hutang menghalanginya masuk surga. Mati syahid kan ada 3-4 tingkatan tuh, Nabi, Siddiq, Syahid, Saleh, orang-orang yang berbahagia di akhirat yang dapat nikmat itu. Asalnya kan langsung masuk surga, tapi gara-gara hutang terhalang. Kan berat kan? Nah, sekecil apapun. Dan dosanya akan semakin besar bila dengan hutang yang tak dibayar itu mudarat yang timbul bagi orang itu semakin besar dosa kita. Bukan dari sisi utang jumlahnya saja, dari sisi mudarat bagi dia. Misalnya uang tuh dia untuk makan dia, ternyata bisa dia 3 hari tidak makan gara-gara itu. Besar tidak zalimnya? Atau anaknya harusnya nyambung kuliah, ternyata tidak jadi kuliah. Atau tidak pergi haji, tidak jadi pergi haji gara itu. Kezaliman yang ditimbul akibatnya. Nah, sekarang masalah hutang selesai. Ya, sekarang kemudian hutang kita yang tidak kita sadari. Seperti tadi cerita ini masa kecil kita, ya, atau terambil punya orang, ya kita karena waktu itu mungkin karena tidak tahu itu tak boleh, atau karena memang jahil juga, ya kita kan macam-macam sejarah hidup kita ini, karena kita memang tidak seperti Nabi SAW. Nah, caranya gimana? Yang namanya kalau orangnya masih ada, ya kita sampaikan. Saya kira tidak juga kena anu Pak, jambu apa dulu kita ambil oleh saya kan, setiap pokoknya asal sudah mulai masak saya yang pertama ngambil tuh Pak misalnya kan. Saya kira tidak akan minta ganti juga orang sekarang, maka minta maaf saja. Kalau Bapak mau ganti, saya masih ingat sudah 200 buah yang saya makan. Itu detong 200 buah berapa kilo tuh kan, jambu madu pula. Waktu itu memang sakit hatinya, tapi kalau udah lama mudah-mudahan dia tidak minta ganti. Kalau dia minta ganti ya kita ganti, insyaallah taala. Untuk supaya karena selesai di sini lebih mudah daripada selesai di sana. Selesai di sini lebih mudah daripada selesai di sana. Dan kalau seandainya orangnya tidak tahu lagi, tidak diketahui, ya kalau kita tahu berapa yang kita ambil, kita sedekahkan atas nama orang yang tadi, bukan atas nama kita, atas nama mereka. Nah, ternyata suatu hari dia datang, saya masih hidup katanya. Mana yang saya harus kita bayar. Terus yang tadi, ya kebaikan kita insyaallah taala. Jelas? Nah, sekarang masalah piutang tadi, pilih yang terbaik sudah kita jelaskan tadi. Abdurrahman ibn Auf, dia sepertiga penduduk Madinah itu pernah berhutang kepadanya. Kalau 4.500 orang penduduk Madinah menurut Persi Ibnu Hajar di masa sahabat itu setelah Nabi wafat, berarti kan 1.500 orang pernah berhutang kepadanya. Ini lebih dari bank ini, kantor cabang pembantu. 1.500 orang pernah berhutang kepadanya. Dari 1.500 orang itu sepertiganya pernah diputihkan hutang olehnya. Ya, karena hutangnya misalnya, dia tukang sadar karet misalnya, Bang Abdurrahman misalnya, awak dah berusaha ngumpul duit tapi kan hujan aja terus ini tidak ada kau tahan ya. Akhirnya katanya tidak usah dibayar. Ya walaupun dalam berdagang Abdurrahman itu tegas orangnya, tidak ada utang. Misalnya berdagang, kemudian barang baru harga baru, jelas. Tapi ketika berinfak, dia berinfak orang yang tidak pernah takut miskin. Nah, kalau orang dalam keadaan tidak mampu bayar, dia tajawaz. Dalam hadis disebutkan ada seorang hamba yang kaya dan dia selalu pesan kepada debit kolektornya. Tapi tidak debit kolektor seperti sekarang kan, menakutkan kan. Ya, tukang
Ayo, perkara pekerjanya. Orang yang tak sanggup bayar, kasih waktu. Kasih waktu, jangan dipaksa. Itu yang selalu dia pesankan. Nah, ketika sampai di akhirat, ternyata dia tidak termasuk orang yang seperti orang begitu taat, sehingga terancam untuk dihukum. Lalu dikatakan, unzuru hallahu bil hasanat. Coba lihat, apakah dia punya kebaikan-kebaikan? Lalu ditanya, enggak ada kebaikannya. Ditanyakan dia, antum ada kebaikan? Dia bilang, enggak. Cuman saya dulu selalu pesan pada pekerja saya, orang yang berhutang, yang terlambat bayar, tidak sanggup bayar, kasih waktu tangguh. Sampai kapan? Tanpa waktu yang terbatas. Akhirnya kata Allah SWT, saya lebih berhak untuk tidak menuntutmu karena hutang-hutangmu. Akhirnya dimaafkan oleh Allah karena dia suka memaafkan orang lain tadi. Seperti kisah nyata tadi. Ya, walaupun kita tidak langsung bertemu dengan Nabi, tetapi fadilat itu akan tetap ada karena disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW, bahkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini. Nah, sekarang kita tidak rela atau pasrah tapi tak rela. Apakah kita bilang ya di akhirat sajalah kita selesaikan? Nah, kalau antum punya waktu banyak di akhirat, ya di sana aja diurus. Ya. Serius ini kan, kalau mau berurusan lagi di sana kan otomatis kan dilambatkan lagi kan? Iya enggak? Misalnya urusan amal sholat aman, ya misalnya puasa aman, zakat aman, kemudian suami istri aman, misalnya kan pendidikan anak aman, semuanya tinggal lagi utang piutang. Nah, ternyata dia juga lambat juga diurus urusan dia kan, banyak sekali urusannya. Otomatis kita juga kena tunggu. Agar terpilih terserah kita. Nak memperpanjang urusan atau nak terima sekarang pahala tanpa batas. Kan tadi Allah katakan pahalanya ditanggung Allah SWT. Kan kita tunggu pun sakit hati juga buatnya. Ditelepon, dia kodok nelpon bang katanya. Jangan terlalu sering nelpon, nanti panas hati saya katanya kan. Awak pula yang digertaknya. Aduh, cerita kawan di mana tuh kan? Ya, awak lewat depan rumahnya pergi masjid, ya. Lalu karena biasanya apa orang assalamualaikum, bukan dijawabnya salam, jangan main-main dengan saya katanya. Karena utangnya belum dibayar, jadi ketika ucap salam itu dikiranya nuntut utang, pada lewat di depan rumahnya mau ke masjid. Jadi tambah sakit hati terus. Mau di dunia kita ada tersiksa juga, di akhirat lambat pula penyelesaian. Nah, makanya saya tanya tadi, nak pilih yang terbaik itu tadi. Tetapi kalau pilih nak berurusan di dunia lebih baik diurus, selalu diingatkan, dan kita mengingatkan itu insya Allah dapat pahala. Apalagi kalau disakiti, sabar, dapat pahala. Nah, yang terbaik tadilah, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi ya. Dan saya sudah maafkan. Ya Allah, saya jual ini kepadamu. Allah beli. Dan harga di sisi Allah lebih mahal daripada kita. Yang takutnya nanti besok tidak ada lagi kebaikan yang untuk awak lagi, sudah diambil sama orang lain semuanya. Mau abang, tapi dosa kita dilimpahkan ke dia. Oleh sebab itu, makanya memaafkan itu lebih utama. Karena itu tanda hati semakin bersih dan nyaman. Kalaupun sekarang nih bang, misalnya kita kan pasar tapi rela tadi itu, yalah di akhirat aja diselesaikan, saya tidak mau peduli lagi. Tetap peduli kita, tetap akan teringat terus. Jadi beban asal nampak, belum akan dibayar sebenarnya. Iya kan? Berarti belum rela kita. Pas ada momen cerita kita ceritakan pula, ghibah lagi kita. Tapi kalau sudah ya Allah saya dah jual, dah maafkan, insya Allah kita tak akan cerita lagi. Kita tidak akan mengharap lagi. Oleh sebab itu makanya saya tanya, mau yang terbaik atau tidak? Sama ada orang nanya ke saya atau mengatakan, Ustaz, ngikut sunnah Nabi itu wajib? Kan ada yang wajib, ada yang sunat, gitu ya. Lalu milih yang ada hukum-hukum wajib aja, yang lain enggak. Saya bilang, saya nak nanya, antum nak masuk surga lebih cepat atau lebih lambat? Gitu? Misalnya Nabi berjenggot, nyuruh jenggot, saya tidak mau berjenggot misalnya, karena ikut pendapat yang tidak wajib misalnya kan. Baik. Disuruh cingkrang, saya tidak mau cingkrang. Suruh sholat jemaah, saya tidak mau. Pokoknya banyak sunat yang menurutnya yang disunat.
Sunnah yang di sunnah. Bertanya, antum nak masuk surga lebih cepat atau lebih lambat? Kenapa Ustaz? Siapa manusia paling cepat masuk surga? Rasulullah SAW. Dia yang pertama menyetuk pintu surga. Nah, kira-kira kalau antum selalu dekat dengannya, ikut langkahnya, cepat masuk surga atau lambat? Lambat? Ya cepat. Dia sholatnya seperti sholat beliau, berpakaian seperti pakaian beliau, dan seterusnya. Semakin dekat dengan dia, semakin cepat kita masuk. Nah, pilih yang mana? Pilih yang mana? Nak lambat atau nak cepat? Cepat ya? Nah, gitu. Wallahu ta'ala alam. Dah, kita cukup sampai situ dulu ya. Oh ya. Apa? Nomor 1 tadi, itu jawabannya di Ahmad. Kalau jawaban saya yang tadi, harusnya kemarin di panel saja sebenarnya. Iya. Ya, sekali melempar sekali membuka pundi 2-3 utang terbayar. Sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Iya kan? Kalau orang Arab bilang narmil usburin bihajarin wahid, melempar 2 burung dengan 1 peluru. Saya siap sebenarnya, saya bilang berdua aja kami tampil, saya bilang apa salahnya? Iya, beliau setengah jam, saya 1/4 jam misalnya. Apa ya? Kalau sempat beliau tidak mau, saya mau. Iya, kita paksa dia mau misalnya. Tonton aja yang tidak mau, itu masalahnya. Dikiranya waktu kita lapang gitu. Salah sendiri. Insya Allah, masih insya Allah. Berarti utang juga. Utang juga. Insya Allah kita bayar nanti. Tapi kapannya? Kapannya? Tidak bisa saya jawab. Sebab ada yang nanya ke saya, Ustaz, kapan Ustaz kosong? Tidak ada kosong sebenarnya. Jadwal Ustaz sampai tahun berapa penuh? Sampai seumur hidup. Jadwal saya, kan ada sebagian Ustaz kan sampai 2024 penuh kan? Tidak. Saya sampai napas terakhir saya sudah penuh jadwal saya. Apa sebab? Karena jadwal rutin semuanya. Jadwal rutin semuanya. Senin rutin, Selasa rutin, Rabu rutin, Kamis rutin, Jumat rutin, Sabtu rutin, Ahad rutin, Senin rutin lagi. Jadi nggak ada, kecuali ada yang bermurah hati. Jelas? Makanya nggak ada. Penuh sampai akhir umur insya Allah, selama masih sehat. Kecuali kalau seandainya ndak mengisi, doakan cepat. Atau sakit atau ada halangan dan sebagainya. Cuman saya selalu bilang sama orang yang minta jadwal, saya tapak 8 saya, tahu tapak 8? Muara kegiatan saya adalah di kampus UIN Suskas bilang. Karena saya pulang atas undangan rektor dulu, pulang ke Suska. Saya berkomitmen selama mereka tidak menjatuhkan talak, saya tak akan mengajukan khulu. Paham tak? Selama mereka bilang tidak mengatakan Ustaz tidak diperlukan lagi, alhamdulillah. Tapi kalau masih kadang marah kadang tidak, berarti kan masih sayang tuh, ya dah. Maka bila bertentangan kegiatan kenegaraan, saya dahulukan tugas kene. Bila bertentangan kajian dengan tugas kenegaraan, saya dahulukan tugas negara. Paham? Tidak paham. Misalnya saya harus sudah janji dengan abang masuk surga Firdaus, Jannatul Firdaus misalnya, iya, ke masjid. Tiba-tiba saya ada menuju ke sini, datang telepon misalnya dari Pak Jokowi, Ustaz Dasman, Anda sekarang harus ke Istana Negara. Ini saya langsung telepon abang tuh, bang, saya dipanggil Pak Jokowi, perintah bang. Saya kan tawar dulu, Pak, boleh besok misalnya kan. Saya ada kajian di Jannatul Firdaus ya Pak. Tidak bisa harus hari ini misalnya. Tidak bisa diundur, tidak bisa diulur. Kalau tidak, Bapak saya cabut kewarganegaraan misalnya kan. Nah, itu kalau begitu saya dahulukan tugas negara. Harus dimaklumi. Jelas? Semuanya, bukan abang aja, semuanya. Kalau kadang-kadang sebagian kan lupa kan. Ustaz kok tinggalkan kita katanya, kan dari awal sudah bilang oh iya katanya, ya ada tugas dari UIN atau tugas dari Kemenak misalnya dan sebagainya. Jelas?
Semoga Allah mudahkan. Tapi kalau Ahmad mau buat jadwal hari ini, saya tidak perlu pulang lagi, man. Ya, kita langsung aja, tidak ada masalah. Kita gas, jangan kasih kendor. Baik, semoga secepatnya, Bang. Kita upayakan. Ya, soal cuman kalau untuk melobi sekarang, saya lobby kampung saya kemarin sempat pula berapa kali tidak jadi, Bang. 3 ya, gara-gara tugas. Minta jadwal di Bangkinang misalnya. Bangkinang itu paling sulit minta izin. Ya, kami jangan dikurangi Ustaz, tambah boleh. Kurangi enggak boleh. Ya. Salah sendiri kenapa enggak dari awal. Ketika saya dulu belum laku, enggak ada yang mau nawar. Nah, itu masalah. Sekarang udah mulai laku keras baru. Artinya kalau sudah berakad komitmen, itu aja. Kalau saya sudah berakad, insya Allah selama sehat, saya tidak akan tinggalkan. Walaupun belum selesai, sebenarnya sudah di booking. Karena jaminan selesainya kan sudah ada garantinya kan. Biaya sudah cukup, landscape-nya sudah dibuat, bahkan jadwal kajian sudah direncanakan. Masukkan dasman di situ seharusnya, tapi tidak dimasukkan. Itulah karena wait and see dulu. Itu masalahnya. Abang ragu dari awal, itu masalahnya. Iya kan? Kalau langsung beriman sebenarnya tidak banyak cerita kita. Mohon maaf, saya bercanda aja, saya bercanda. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi. Bertanya juga Syekh. Ini kalau tidak jawab bahaya nih. Nah, silakan. Masalah yang awal masalah melihara ayam yang liar. Ayam yang liar. Yang makan ke tempat tetangga, makan nasi, tetangga makan apa lagi. Nah, yang mungkin kan tetangga itu ada Baik, antum punya anak kecil? Punya anak kecil enggak? Enggak besar enggak? Waktu anak kecil dulu ada kan? Iya. Lalu dia makan jambu tetangga, marah tetangga. Antum marah juga? Hah? Iya, tetangga marah sekarang. Antum nyikapinya gimana? Marah juga? Hah? Bukan, sama tetangga tuh. Enggak. Apa antum bilang? Tawarkan kerjasama. Iya kan? Tawarkan kerja sama. Kalau bisa dimaafkan, kalau tidak saya ganti. Iya kan? Anak tidak berdosa, dia nggak tahu. Karena belum balik. Sah? Tapi udah bujang, masih juga dia lakukan, tanggung jawab dia sendiri. Jelas? Nggak dipelasah sama pemilik, dia sendiri yang tanggung, karena dia sudah alkil balik. Apalagi ayam. Sebaik-baik ayam tetap binatang. Iya kan? Kita kasih dia makan, habis itu naik dia ke atas sejadah kita, berak dia di situ. Tanda terima kasih. Jelas? Di ayam, ya kan? Ayam yang namanya pagi kan dilepas. Sah? Tidak mungkin antum bikin jaring sekitar rumah, tidak boleh kemana-mana ayam. Naik kerja sama aja lah. Kalau ayam saya nanti bikin masalah di rumah tuan-tuan, saya siap mengganti. Oh, tidak boleh pelihara ayam. Mana berat sekali kajinya. Jelas ya? Nah, karena dari dulu orang melihara kucing, melihara ayam, melihara kambing kan, ya saling mengerti aja lah. Jelas ya? Masa gara-gara ayam kita bertempur pula? Tidak boleh. Ya, namanya ayam, ya dosanya ditanggung oleh dia, tidak mungkin. Kecuali antum yang pas lepas masuk ke rumah orang tuh, iyalah. Woi katanya, ayo masuk ke rumah orang tuh, nasinya ada tadi hidang tuh makan, itu salah antum tuh. Tapi antum kan tidak pernah nyuruh gitu ayamnya kan? Udah lepas, dia pergi cari makan sendiri. Nah, dan yang pemilik rumah kalau tidak mau ayamnya masuk, tutup pintu, tutup jendela. Tutup pintu, tutup jendela. Biasanya kan tidak tutup sempurna pun ayam tidak akan berani masuk. Kalau terbuka betul, dia masuk. Ya karena ayam. Biawak pun masuk ke rumah kita. Iya tak? Biawak, tikus, semua masuk kalau kita buka kan. Jelas? Jadi insya Allah tidak ada masalah itu. Takut pula tuh pelihara ayam nanti masalahnya kan. Nanti pas sembelih, nah kan itu kata Nabi SAW, banyakkan kuahnya. Kasih daging sama orang tua untuk kita.
Paham? Nah, kasih. Ini ayam yang kemarin sering naik ke rumah bapak saya bantai. Nah, sekarang dagingnya silahkan dinikmati. Dah. Jelas? Kalau marah tetangga, diam aja lah. Mohon maaf ya, mohon maaf gitu. Nanti udah sering minta maaf, nah bantai ayam tuh. Kamu gara-gara kamu saya dimarahin terus. Habis itu bismillah, habis itu dibagi 2, masak untuk tetangga, masak untuk kita. Antarkan. Nah, dia pasti gembira itu. Enggak ada ayam naik lagi yang bapak makan kemarin. Syekh. Nah, ayam kan enggak mukallaf dia. Ayam enggak mukallaf. Kita kalau bertetangga itulah enggak ada tetangga yang tidak ada gangguan sama sekali. Sah? Minimal suara motornya, suara mobilnya, atau suara anak-anaknya. Sah? Kecuali dia sengaja asal bertengkar suami istri bawa corong ke rumah kita tuh iyalah. Asal bertengkar dikit nyumpa dia bawa corong ke rumah itu tidak boleh memang. Makanya kalau kita kelahi sama istri nanti misalnya kita bawa ke dalam kamar tidur, kedap suara, ambillah di situ. Nah, jangan pas mau kelahi depan rumah pula menyakiti tetangga juga jadinya. Baik, cukup di sini ya. Paham kan? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf karena waktu yang sudah lumayan lama. Ya lumayan lama Bang ya. Hampir 2 jam ya Bang ya. Masya Allah, mudah-mudahan rindu sudah terlepas sehingga insya Allah kita akan datang lagi kalau masih dilepas. Kalau masih dilepas, insya bulan depan. Di sini cintaku berlabuh. Mudah-mudahan pada ikatan yang kuat, kokoh dalam ikatan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.